Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Welcome to our sixth meeting of our survival speaking class. Okay, today kita akan belajar ya tentang how to ask for permission, ya, meminta izin, ya, declining politely secara sopannya, ya, dan mengekspresikan apa namanya agreement atau disagreement dalam suatu emergency situations atau yang namanya public service context. So today's topic is all about emergency public service by expressing ya permissions dan juga agreement atau disagreement. Nah, di mana ada yang namanya learning objective ya, di mana di akhir kelas hari ini kalian akan dapat memahami ya how to ask for and declining a permission ya dalam emergency atau public service context menggunakan polite permission untuk bertujuan ya atau tidak persetujuan ya tentang persetujuan atau tidak setuju selama emergency, selama urgensinya itu. Nah, di mana kalian juga akan yang namanya practice dengan lebih realistis ya, secara realitanya, dan urgent skenario aslinya. Nah, karena itu, kenapa sih hal ini itu penting? Ya, karena dalam situasi darurat, komunikasi itu dapat menolong kehidupan kamu. Nah, atau artinya ya, to save your lives atau menghindari yang namanya misunderstanding, ya, di mana kalian akan membutuhkan suatu ekspresi permission ya, meminta izin untuk mengikuti arahan ya, atau instruksi. Nah, atau juga saat kamu ingin melakukan perjanjian ya, saat melakukan emergensi ini yang bisa kemungkinan disetujui ataupun tidak ya. Karena itu bagaimana cara kamu meresponnya dengan baik. Nah, di mana ada pun grammatical use ya di sini grammatical yang bisa dipakai dalam melakukan ekspresi permissions, declining ya atau bisa juga agreement atau disagreement yaitu first of all ya asking for permission itu adalah suatu proses ya di sini meminta izin sebelum kita melakukan sesuatu yang bisa mengefek. Nah, di sini ya. Di mana lihat modal menggunakan model auxiliary. Nah, di sini ada yang katanya menggunakan ada would, ada may, ada might. Nah, di mana may dan might ini bisa digunakan dalam situasi yang formal ya, dengan grammar atau use-nya menggunakan rumus I plus base form of verb ya. Sedangkan yang lainnya ya seperti misalnya could, can, ya would. Nah, di situ dan yang selanjutnya di sini ada do you mind dan lain-lain itu adalah suatu yang bisa kalian gunakan untuk less formal ya saat situasi yang less formal. Nah, di sini ya. Dan bentuknya juga sama. Ya, I plus atau I or you plus base form verb. Nah, yang berbeda itu hanya pas bagian yang do you mind. Do you mind-nya pakainya? Jawabannya I plus simple present. Nah, di mana ya di sini? Adapun cara penggunaan can itu dalam less formal itu lebih direct ya. Lebih direct atau digunakan bisa secara langsung. Nah, di mana ini secara langsung itu lebih baik penggunaannya daripada could. Ya, karena itu saat kamu ingin bertanya dengan yang lebih simple atau misalnya secara langsung, ya, a direct way, kita bisa menggunakan can. Ya, misalnya can I ask you questions dan lain-lain. Di mana penggunaan may or might yaitu artinya kan bolehkah? Ya, can, I could, bisakah? Ya, will or would itu akankah dan bisakah juga boleh. Do you mind if ya, apakah kamu keberatan jika is it alright or okay if ya di sini ya, apakah tidak apa-apa jika saya misalnya melakukan sesuatu? Atau misalnya how or what about?
Bagaimana dengan bla bla bla? Ini memberikan opini, permisinya ya. Sini. Nah, dari semua ini kalian bisa gunakan ya. Modal mana yang akan kalian gunakan saat melakukan atau meminta izin. Nah, di sini. Nah, di mana di sini async formal missions ya, itu adalah salah satu speech act ya untuk meminta izin melakukan sesuatu kepada orang lain before you do something, atau misal sebelum kamu melakukan sesuatu atau aktivitasnya ya yang akan memberikan efek atau mempengaruhi orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, karena itu saat kita ingin melakukan memberikan ekspresi ya. Contohnya dalam tingkat formalitas atau urgensinya. Kalian bisa menggunakan may I use your phone? It's an emergency. Nah, bolehkah saya pakai HP kamu? Ya, telepon kamu. Ini adalah keadaan darurat. Atau misalnya can I come in? I need help. Ya. Bolehkah saya masuk? Saya membutuhkan pertolongan. Atau misalnya, could you late atau is it okay if I call the police? Apakah boleh saya memanggil polisi? Ya. Atau misalnya di sini ada could you let me go ahead in the line? I have an emergency. Ya. Bolehkah saya duluan? Ini seperti saat kalian mengantri ya. Saya punya kebutuhan yang mendesak. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan contoh nyata di lapangan misalnya ada di rumah sakit, kamu bisa bilang, "Excuse me, may I see the doctor now?" Or it is very urgent. Ini sangat mendesak ya, karena misalnya ada situasi kamu ya, atau misalnya ada kecelakaan dan lain-lain yang butuh pertolongan secepat mungkin. Atau misalnya di sini, "Would you mind if I borrow your charger?" Yang sering kamu lakukan. Emergensinya apa? Oh, HP-nya sudah habis baterainya dan lain-lain. So, di sini ada note-nya bahwa dengan menggunakan may I, can I, or could I, nah, untuk dalam meminta izin, ya, in emergency, it's okay to be more direct. Dalam keadaan yang urgent, ya, yang mendesak itu boleh kalian pakai yang direct, ya, menggunakan kalimat yang bisa direct. Nah, tapi harus masih polite, tapi harus masih sopan, ya, di sini. Nah, di sini kalian perlu ingat bahwa ya, can itu bisa digunakan untuk izin secara informal dan langsung ya. Sedangkan could and may itu untuk izin yang lebih sopan dan lebih formal. Di mana may itu adalah yang paling formal ya, tapi subjeknya itu hanya bisa menggunakan kata I. Ya, ingat, may itu lebih yang paling formal, tapi harus menggunakan kata I, subjeknya. Sedangkan would you mind if itu adalah ekspresi sopan untuk meminta izin sambil mengantisipasi penolakan. Nah, kamu sudah mengantisipasi, oh, ini kemungkinan ya permintaan izin kamu itu bisa ditolak ataupun diterima. Karena itu semua ini tuh sangat penting ya untuk melakukan komunikasi dalam konteks formal ya, sopan dan terutama pada situasi emergency ya, agar tetap menghormati lawan bicara kamu sambil menyampaikan maksud dan tujuan yang jelas. Nah, karena itu di sini, note di sini, if you want to ask for permission, tapi kamu takut, ya, jika kamu mau minta izin, tapi kamu takut to get negative response, kamu takut kalau ditolak, bisa pakai would you mind if, ya, would you mind if, so you can be more polite, ya, di sini. Misalnya di sini ada contohnya, would you mind if I open the window? Apakah boleh? Ya, apakah kamu keberatan jika aku membuka jendelanya? Nah, di sini kan takutnya misalnya di kelas ada sebagian orang yang misalnya gordennya atau jendelanya nggak mau dibuka, tetap ditutup. Nah, jadi kamu bertanya. Nah, karena itu di sini ada beberapa ya kata-kata basic ekspresi ya dalam calling for help. Nah, di sini pertama-tama ya ada beberapa ungkapan dasar untuk memanggil bantuan. Contohnya ada help, tolong ya katanya. Emergency, ada keadaan darurat. Call an ambulance, panggil ambulans. Nah, di sini call the police, panggil
polisi. Call the fire department. Panggil pemadam kebakaran. Atau misalnya, I need help right now. Saya butuh bantuan segera atau sekarang. It's urgent. Ini penting. Nah, ini semua adalah basic expression yang kamu gunakan. Ini bentuknya sedikit seperti command ya, karena semuanya tanda-tanda serunya. Nah, tapi ini itu digunakan adalah untuk menginstruksikan karena ada keadaan yang darurat. Ya. Nah, di mana sih ada pun contoh, misalnya dalam keadaan medical emergency ya, misalnya dalam kondisi medis, I need medical help ya immediately. Saya butuh pertolongan medis segera ya. Atau misalnya someone has fallen and can't get up. Ada seseorang yang jatuh dan tidak bisa bangun. Nah, ini kan emergency ya, minta tolong. Lalu misalnya ada safety situations ya di sini. Contohnya, nah di sini there's smoke coming from the building. Ada asap yang keluar dari gedungnya. Nah ini kan langsung ada emergency. Panggilnya apa? Panggilnya fire department ya. Lalu ada yang namanya I smell gas leaking. Nah ini kan ada ya, saya mencium bau gas yang bocor. Nah, dengan ini kan langsung sigap. Kalau kamu sudah mencium bau gas, kalau bisa telepon dan lain-lain agar mengantisipasi keadaan selanjutnya. Ya. Lalu ada asking for assistance, ya, misalnya di sini meminta tolong secara sopan dan jelas, ya. Can you help me please? It's an emergency. Bisakah Anda membantu saya? Ini keadaan darurat. Ya, atau misalnya bilang, is there a doctor around? Apakah ada dokter di sekitar sini? Nah, ini juga ya nyambung ke pertanyaan di mana, ya. Nah, di mana di sini juga ada yang namanya grammar points. Nah, di sini kalian bisa menggunakan yang namanya present continuous sama atau present continuous untuk emergency. Nah, saat menyampaikan situasi yang sedang terjadi, gunakanlah present continuous. Misalnya someone is shocking. Someone seseorang sedang tersedak ya. Shocking itu sedang, tersedak. Atau misalnya kalian bisa menggunakan bentuknya ya. Ada something plus is plus happening. Apa yang terjadi, ya, sesuatu terjadi, tambahkan is, tambahkan apa yang terjadi. Nah, untuk menyatakan kebutuhan, gunakan need or want plus present participle. Nah, di mana contohnya I need help finding a hospital. Saya butuh bantuan untuk mencari rumah sakit. Seperti itu ya. Nah, ini ya, masih banyak contoh yang lain. Misalnya menggunakan imperatif. Nah, kalau imperatif contohnya call the ambulance tadi ya di sini. Ya. Dari calling for help. Semuanya bentuknya imperatif atau instruksi, commanding ya, stay calm, get help dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat ada ilustrasi ya. Di sini bilangnya, "Can I borrow your car, please?" Nah, si ceweknya ini kan langsung nangis-nangis ya. "Can I borrow your car, please?" Nah, tapi ditolak oleh si prianya di sini. "No, you don't even have a driver license." Nah, kenapa ditolaknya? Karena si ceweknya nggak punya SIM buat ngendarain mobilnya. Karena itu ditolak. Ya. Lalu kalian bisa lihat di sini ya, ada yang namanya giving permission, memberikan permisi atau memberikan izin, ya. Dengan ungkapan-ungkapan yang tadi ya, kalian akan bisa menggunakan lebih cepat bantuannya dan ini menerimanya, bagaimana menerima izin ya atau mengizinkan sesuatu. Ya, di sini. Misalnya kalian bisa lihat ada bilang you may, kamu boleh ya di sini. Atau misalnya you are allowed to, kamu diizinkan untuk melakukan apa, bla bla bla. Feel free, silahkan. Ya, atau misalnya sure you can, tentu kamu bisa. Oh please do it. Oh silahkan lakukan saja. Atau you have my permissions. Nah, kamu dapatkan izin dari saya untuk bla bla bla. Ya, atau misalnya I don't mind if you, saya nggak keberatan jika kamu bla 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 ya.
It's fine with me if you. Saya setuju. Atau saya oke-oke saja jika kamu. Nah, atau ada juga, of course, go ahead. Oh, boleh, silahkan. Atau dilanjutkan. Nah, yang terakhir ada if you wish so. Jika itu yang kamu inginkan atau jika itu yang kamu mau, silahkan lakukan saja. Kalau yang ini kan misalnya contohnya itu kalau if you wish so. Misalnya, oh Miss boleh nggak nih tugasnya bentuknya seperti ini. Miss boleh nggak recordnya bentuknya dari chat. Nah ini kan up to you ya, terserah kamu. Atau if you wish so. Ya, jika itu yang kamu inginkan, yang menurut kamu itu lebih baik dan lain-lain. Contohnya di sini ada dialog ya, ada simple dialog. Di mana sini ada A dan B. A-nya bilang, Mom, can I go to my friend's birthday party tomorrow night? Nah, sini bilang, sure, but what time does the party usually last? It usually goes until around 10 p.m. Gitu. Alright, you may go, but make sure you're back before 11 p.m. Oh, thank you, Mom. I will be back right on time. Nah, walaupun ini bukan keadaan yang emergensi ya, di sini dengan penggunaan berbagai ekspresi ini akan memperlihatkan variasi dalam memberi izin ya, dari yang paling formal hingga yang informal dalam percakapan sehari-hari yang relevan untuk presentasi survival speaking kita. Nah, ya di sini bilang jadi can I, ada sure, you may go. Seperti ini ya. Nah, di sini ada yang namanya declining permission, menolak suatu permintaan izin. Nah, di mana kalian bisa menggunakan beberapa ekspresi penolakan seperti misalnya sorry, I can't allow that. Nah, artinya maaf, saya tidak bisa mengizinkannya atau mengizinkan hal itu. Atau misalnya menggunakan kata I'm afraid, I can't allow that. Sama seperti yang pertama tadi, cuma ganti pakai I'm afraid ya. Artinya saya khawatir, bukan saya takut ya. Saya khawatir saya tidak bisa mengizinkannya. Mengizinkan hal itu. Atau misalnya menggunakan I'm sorry but I have to decline your request. Maaf, saya tidak atau saya harus menolak permintaan kamu. Ya, di sini atau misalnya juga yang lebih sopan lagi. Bilangnya I wish I could grant permission but unfortunately not. Di sini bilang saya berharap saya bisa memberikan izin, ya, tetapi sayangnya tidak bisa. Unfortunately, I have to say no. Sayangnya saya harus menolak hal ini ya. Atau yang paling simple lagi, cuma bilang kalian sorry, no. Maaf, tidak. Dulu. Atau tidak. Ya. Atau ya bisa juga menggunakan I'm sorry, but that's beyond my control. Nah, di sini artinya maaf, tapi itu di luar kendali saya. Artinya kamu tidak punya izin atau tidak punya kuasa untuk memberikan izin, permisi untuk orang lain. Atau yang terakhir misalnya bisa menggunakan namanya I'm not sure you can. Nah, ini kamu meragukan ya bahwa orang lain itu bisa menempati janjinya saat meminta izin. Karena itu kamu bilang I'm not sure you can. Saya tidak yakin kamu bisa. Nah, juga kadang-kadang di sini lihat you need to politely. Kamu bisa menolak, refuse a request. Nah, dalam emergency situations itu boleh ya kamu tolak, declining permissions atau request-nya. Nah, di sini bilangnya I'm sorry you can't go in there. It's not safe. Maaf, kamu tidak boleh masuk ke sini. Ya, tidak boleh mengizinkan masuk karena tidak iya, that's not safe. Ya, tidak aman. Atau misalnya, unfortunately, I can't let you use my phone. Oh, maaf. Saya tidak bisa membiarkan kamu memakai HP saya. Nah, atau yang ketiga, bilangnya, ada, I'm afraid I can't give you information. Maaf, saya tidak memberikan kamu informasi. Ya. Atau misalnya, sorry, but this area is restricted. Maaf, ini areanya dilarang masuk. Ya, dan lain-lain. Di mana polite refusal itu menggunakan kata I'm sorry, unfortunately, or I'm afraid. Ya, jadi 3 kalimat ini yang bisa kalian gunakan saat menolak izin ya dengan lebih sopan. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh ya.
Contoh dalam suatu dialog, ya, kita bisa baca bersama. Hi, Mom. Can I go to the concert with my friend this weekend? Oh, hi, sweetheart. I'm glad you're excited about the concert, but I'm afraid I have to say no. But why, Mom? Everyone else is going, and it's going to be so much fun. I understand that. Everyone else is going, and it's going to be so much fun. Ya, lihat di sini. Lalu dijawab lagi. I understand that, dear. However, we have some family commitment this weekend, and it's important that we all stay together. Ya, di sini bilangnya. Lalu jawab lagi, but I promise I will be back before the curfew-nya. Di sini ada, and I'll keep my phone in case you need to reach me. I appreciate your willingness to compromise, but I still have to say no this time. Perhaps we can play something else together next weekend? Okay, Mom, I understand. Thanks for considering it anyway. You are welcome, sweetheart. I'm proud of your understanding. Nah, di sini kalian bisa lihat pada awalnya ya, si anaknya ini di sini meminta izin ya dengan kalimat sederhana dan sopan ya, meminta izin untuk pergi ke konser. Nah, sedangkan ibunya merespon ya dengan penolakan yang lebih lembut, menyampaikan bahwa ya dia senang ya dan semangat ya, tapi harus menolaknya secara jelas. Ya, but I'm afraid I have to say no. Nah, lalu di sini anaknya juga mencoba ya meyakinkan dengan alasan yang lebih logis untuk menunjukkan kesungguhannya ingin ikut konser. Nah, di sini bilang ya bahwa dia akan berjanji pulang. I will be back before jam pulangnya. And I will keep my phone in case you need to reach me. Nah, ia memberi penjelasan. Nah, tapi ibunya lagi menjelaskan kenapa alasannya ditolak ya, menolaknya. Yang lebih masuk akal dan menunjukkan empati ya, bahwa bilang we have some family commitment. Punya janji duluan ya, sebelum si anak ini minta izin, mereka udah punya janji ya untuk melakukan sesuatu yang family commitment. Nah, ibunya juga tetap menolaknya ya, tapi menawarkan alternatif baru yang lain, misalnya I appreciate your willingness to compromise, but I still have to say no this time. Perhaps we can plan something. Ya, kita punya plan lagi yang lain ya di minggu selanjutnya. Nah, di mana di sini anaknya mulai menerima dengan baik dan mengucapkan ya terima kasih atas pertimbangannya ya dengan mengadakan atau menandakan komunikasinya itu lebih ya casual ya dengan ibunya ya. Okay, Mom, I understand. Thanks for considering it anyway. So, ibunya menutup dengan ungkapan penghargaan terhadap sikap anaknya di sini. I'm proud of you, ya, for understanding. Gimana dialog ini ya? Menunjukkan cara penolakan dengan sopan, memberikan alasan yang masuk akal, bersikap dengan empatik, dan membuka ya ruang kompromi. Di sini ya, demokrasi ya. Pendekatan ini membuat penolakan terasa lebih bisa diterima dan hubungannya emosionalnya tetap terjaga dengan baik. Di mana teknik ini sangat berguna dalam berkomunikasi interpersonal ya, terutama antara orang tua dan anak. Sedangkan ada contoh emergency dialogue ya. Misalnya di sini ada untuk meminta izin tentang atau being decline ya. Can I use your phone to call an ambulance? Oh, I'm sorry, I can't lend it right now, but I will call for you. Nah, di sini dijelaskan bahwa si A itu menggunakan kata can I, ya, can I untuk meminta izin dengan cara yang sopan dan langsung meminta bantuan penting. Nah, tapi si B ini menolak dengan menggunakan I'm sorry. Sopan juga ya di sini untuk menunjukkan penyesalan ya, kemudian memberikan alternatif solusi ya, solusi yang lain, but I will call for you supaya tetap membantu walaupun tidak bisa memberikan izin secara langsung. Nah, ini contoh ya menggunakan saat kamu menolak tapi kamu yang akan melakukannya ya di sini. Nah, agar lebih di mana terlihat ada kamunya punya empati juga.
Atau misalnya agreement or disagreement tentang emergency staff ya, ke staff-staffnya. Di sini ada officer sama masyarakatnya di sini. Please wait outside until the father notice. Nah, I understand. I will wait here. Or ada dua kejadian. I'm sorry, but my family is inside. May I go in? I'm afraid it's too dangerous. You have to wait. Nah, di mana di sini ada penjelasan bahwa petugasnya itu menggunakan bahasa Inggris yang formal dan tegas ya untuk memberikan instruksi. Nah, tapi tetap sopan. Orang biasa ya bisa menghadapi yang namanya apa? Kejadian-kejadian ya atau pengecualian saat izin ya. Petugas itu bisa menolak dengan sopan penggunaan frasa seperti I'm afraid atau yang halus ya untuk menjaga situasi tetap terkendali. Ya, di mana percakapan ini ya, contoh dialog ini bisa menunjukkan bagaimana ekspresi dalam bahasa Inggris bisa dipakai untuk komunikasi formal dan darurat. Ya, untuk memberikan kesan resmi namun tetap manusiawi ya di sini. Oke, selanjutnya kita akan lihat di sini ada beberapa kalimat ya yang bisa kalian gunakan untuk reporting an accident in beginner English sentences ya. Kalian bisa pakai dari 1 sampai 25 ini ya. Contohnya there has been an accident on the road. Nah, ini saat kamu memberikan penjelasan ya. Ya, semua bisa kalian pakai untuk memberikan penjelasan. Oh, Sam, pas kamu menelpon, oh, it is emergency ya. There has been an accident on the road. Please come dan lain-lain. Ya, kalian bisa gunakan. Ada 25 ini ya. I saw a car crash near the intersection. Nah, menunjukkan lokasinya di mana. Someone is injured. We need help. Ya, ada orang yang terluka. We need help. Butuhkan bantuan. There's been a collision. Please send help. Bla bla bla. Ini semua kalian bisa gunakan ya. Sesuaikan dengan kondisi yang sedang berlangsung. Oke, selanjutnya di sini tadi sedang permission, sekarang sudah masuk ke yang namanya agreeing, ya, agreement dan disagreement. Nah, di mana di sini ada agreeing with someone, itu di sini it is easy to agree with someone. Itu sangat mudah saat kalian ingin menyetujui sesuatu ya. Dalam any level of formality, dalam level formalitasnya. Di sini ada kata bilang, I agree with what you said in your lecture. Or, yeah, that's right, Dave. Nah, di sini itu berarti bahwa menyetujui seseorang itu mudah ya, baik dalam konteks formal maupun informal. Misalnya dengan menggunakan tadi ya, I agree with you. Ya, di sini ya sangat mengobrolnya lebih santai. Dari kalimat ini kelihatan ya, lebih santai. Bisa bilang apa? Yeah, that's right, Dave. Nah, I'm agree with you itu kan formal. Kita ganti menjadi yang lebih casual. Bilang, yeah, that's right. Artinya setuju kan? Dua-duanya. Karena itu, the only trouble is by being insincere ya. Tidak agreement itu kaliannya itu tidak tidak benar-benar setuju, tapi hanya mengikuti arusnya. Ya. Masalahnya ya di sini kan ya, kalian itu yang seorang tidak bisa serius dan cuma berpura-pura untuk setuju ataupun tidak setuju ya. Itu tidak baik. Saat kamu pikir itu tidak baik, kamu bisa bilang tidak setuju dan lain-lain. Nah, karena itu a person ya, bahwa seseorang yang selalu menyetujui orang lain itu tanpa punya pendapat sendiri itu biasanya tidak akan dihormati. Ya, it's not respected. Jadi kata yang orang yang yes man. Ya, hal ini sangat terasa dalam hubungan atasan dan bawahannya di tempat kerja. Nah, kalau misalnya seorang pegawai selalu setuju dengan bosnya tanpa alasan, itu disebut namanya a yes man ya, selalu setuju. Padahal misalnya bisa juga saran dari bosnya itu ada yang salah. Nah, ini harus kamu pertimbangkan. So, tidak masalah ya untuk tidak setuju dengan atasan, asalkan cara menyampaikannya lebih sopan dan bisa diterima. Ya, dari sini akan muncul beberapa kalimat di sini ya. Bisa yang kamu pakai misalnya I agree with you 100%. I couldn't agree with you more.
That's not so true dan lain-lain. Ini semua kalian bisa gunakan ya. Absolutely. Sounds great. Nah, tapi tambahkan juga penjelasannya. Kalau kamu setujunya kenapa, tidak setujunya juga kenapa. Nah, di mana saat kamu ya ada dua cara untuk menyatakan ketidaksetujuan ya, secara langsung dan tidak langsung, direct dan indirect. Nah, jika ingin tidak setuju secara langsung, pastikan kamu yakin bahwa fakta yang kamu dapatkan itu salah ya. Atau misalnya kamu harus meminta maaf karena suatu yang kejadian atau kesalahan kamu. Nah, cara tidak langsungnya bisa dengan mengubah pernyataan menjadi pertanyaan seperti "Are you sure?" Apakah kamu yakin? Ya. Nah, ini lebih halus dan lebih sopan untuk membuka ruang untuk berdiskusi. Dengan menolak atau tidak setuju berarti menolak sesuatu tindakan atau pendapat yang menurut kamu salah ya, memberikan alasan kerugian kurang besar atau misalnya membuat orang lain tuh tidak senang. Nah, itu adalah beberapa alasan ya saat kamu boleh menolak sesuatu. Nah, di sini kalian bisa lihat beberapa ekspresi yang bisa digunakan. Ada I'm sorry but, excuse me but, I don't know. Atau misal I totally disagree, I beg to differ, dan lain-lain. Ya, kalian bisa pakai. Atau misalnya ada juga yang lainnya. Nah, di sini ada salah satu contoh ya, persetujuan, agreement dengan menggunakan instruksi atau staf pelayanan publik. Misalnya di sini bilang I understand, I'll wait here. Oke, saya akan menunggu di sini. Yes, I'll follow your instruction. Saya akan mengikuti arahan kamu. Alright, I agree. Ya. Oke, saya setuju. Of course, you're right. Tentu saja kamu benar. That's okay. I'll do as you say. Oh, oke, aku akan lakukan sesuai dengan yang kamu katakan. Atau misalnya saat kamu menolak ya dengan sopan atau menyampaikan kekhawatiran. Ya, kamu bisa menggunakan kalimat seperti I see your point, but I really need to talk to the doctor. Nah, di sini bilangnya saya tahu ya kenapanya. Nah, tapi saya ini benar-benar butuh berbicara dengan dokternya. Atau misalnya sini, I'm sorry but I can't wait. It's urgent. Maaf, saya tidak bisa menunggu lagi. Ini keadaan yang mendesak. Ya. Atau misalnya, with all due respect, I think this is an emergency. Oh, maaf. Maaf ya untuk segala-galanya. Untuk misalnya agar tidak melepas dari respect-nya ya di sini. I think this is an emergency. Saya pikir ya ini adalah keadaan yang darurat. So, di sini, I understand, but is there any way I could go inside? Ya, saya mengerti ini keadaan darurat atau misalnya situasinya sedang tidak aman ya. But, apakah ada cara lain? Anyway, I could go inside. Saya bisa masuk ke dalam. Oh, atau misalnya, honestly, sejujurnya, I disagree with that decision because of the situation. Saya tidak setuju dengan pilihan itu ya, karena alasannya adalah situasinya. Ya, karena itu dengan agreement is accepting expression toward the act or other people opinion. Adalah sesuatu aktivitas atau aksi seseorang terhadap ya aktivitas atau opini orang lain. Nah, di mana di sini ada beberapa tipe agreement ya. Kalian bisa lihat dari yang strongly agree, strong agreement, sampai ke yang strong disagreement. Nah, di mana dalam strong agreement ungkapan ini digunakan untuk menyatakan persetujuan yang penuh dan kuat. Contohnya bisa tadi ya, I agree with 100%, exactly, dan lain-lain. Kalau yang netral, kalian bisa lihat netralnya ada yang bilang itu digunakan saat persetujuan itu secara umum ya, tanpa ekspresi emosi yang berlebihan. Oh yes, right, cool, dan lain-lain. Nah, kalau untuk ini ya, partial atau soft agreement atau or disagreement, setuju atau tidak setuju dengan lebih soft ya, artinya lebih lembut.
Nah, di sini ungkapan yang cocok jika kalian menyetujui atau tidak setuju secara halus ya. Contohnya, I agree in principle, but. Saya sebenarnya setuju, but. Nah, dikasih alasannya. Kan ujung-ujungnya akan tidak setuju. Dan lain-lain. Kalian bisa pakai di sini ya. Atau misalnya yang strongly disagree, benar-benar tidak setuju, yang kuat banget ya di sini adalah ekspresi yang benar-benar yang bisa kamu gunakan saat kamu benar-benar tidak setuju. I'm sorry, I can't agree with that. Nah, ya absolutely not. Nah, udah kata tidak ya, sangat benar-benar tidak. Dan lain. Nah, karena itu ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kalian gunakan saat kamu setuju atau tidak setuju, atau saat kamu ingin mengekspresikannya dengan cara halus ya. Nah, di sini ada yang namanya expressing agreement and disagreement dalam conversation ya. Kita di dialog pertama, kita akan baca bersama. Di sini adalah situasinya di kantor ya. They are asking about their need for computer. Di sini ada urgensi membutuhkan komputer ya. Kita baca bersama. Di sini ada Nur, David, Lia ya di sini. Pertama, I think we need more computer here. To be quite frank, I don't think we do. But we have more busy days, not this month. Exactly. And in the future, we will be even busier. I'm not sure, but we also run out of money to buy more than one. What about buying one this month and another next month? Generally, I agree. But we must do more savings. I agree entirely. Nah, di sini ya akan menunjukkan suasana di kantor ya, di mana bahasa Inggris yang dipakai untuk menyampaikan pendapatnya, sementara itu bahasa Indonesia kita ini ya lihat ungkapan urgensinya itu ada yang namanya we need computers, more computers. Atau menggunakan ungkapan kesepakatan ya, agreement seperti I agree entirely. Saya setuju sepenuhnya ya. Dan ketidaksetujuan halus ya seperti to be quite frank, sejujurnya I don't think we do. Sepertinya kita tidak butuh komputer baru ya di sini. Di sini akan memberikan nuansa yang profesional ya dan sopan dalam bernegosiasi. Ini ada beberapa contohnya. Contoh dialog kedua, misalnya di sini ada situasi dengan beauty creator ya, ada meeting. Di sini ada Marisa, Rara ya, kita bakal baca bersama. Hi Rara, thank you for taking the time to meet. I'm very happy to get this offer. Can you explain in more detail about the project? So, our brand have some planning to launch a new skincare product for sleeping masks. Since you are a beauty creator who really likes sleeping masks, we plan to collaborate with you. Wow, great idea. Oh yeah, I know you will be very excited to hear this. But no, I'm still under contract to work with another mask brand. Can I still be involved in this project? Of course not. Therefore, this project will only run after your contracts end. How long will that be? No, I think there are only 2 months left until the contract ends. Sounds great. So, yeah, we can prepare the concept from now on. I take your point. All right, I'll contact you again next week to review the concept. You can also create your own concept. Absolutely. Thank you, Marisa. Please send the detailed brief off to my email. Okay, see you at the next meeting. See you, Rara. Nah, di sini ya. Nah, bahwa ada penjelasan tentang bidang bisnis dan pemasarannya. Penggunaan di sini kalian bahasa Inggris ya. Agreement disagreement itu dengan nada yang bisnis dan negosiasi ya. Di mana ada kalian menggunakan dialog, cara berkomunikasi lebih profesional, menggunakan dan lebih santun ya dalam menolaknya ada of course not. Dan menjaga hubungan baik dengan menawarkan alternatif ya. Dimana kedua dialog yang pertama ini dan yang ini ya itu akan relevan dan mengajarkan kalian untuk kursus ya menggunakan bahasa Inggrisnya. Ya khusus menggunakan bahasa Inggris dalam menerima atau menolak agree dan agreement ya. Agree atau disagreement. Nah, di sini ada pun contoh ya, latihan kalian. Kalian bisa menggunakan ini
Ya, give reason. Dari 5 pernyataan ini, kalian lihat opininya. Apakah setuju atau tidak setuju dengan 5 statement ini? 50% of all government officials should be women. Setuju atau tidak? Kalau setuju, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Kedua, teachers should be paid than medical doctors. Yang ketiga, internet is too dangerous for children. Keempat, ada English should be taught since the age of 7. Atau yang kelima, men must learn cooking and babysitting. Oke. Nah, kalau kalian bisa pilih dari salah satu ini, atau dua hal ini, lalu kalian bisa send your response to Google Classroom right now, ya. Ini sudah berikan linknya. Lalu kalian bisa praktis juga menggunakan link-link di sini ya, 3 link ini kalian bisa gunakan untuk latihan ya dalam tentang agreement dan disagreement. Oke, next. Nah, di sini kita akan praktis yang namanya role playing. Nah, di sini kalian akan act with your partner berkelompok ya. Nah, jika salah satunya itu yang ada urgensinya dan yang satunya lagi adalah public service worker-nya. Nah, di sini kalian akan bergantian untuk memberikan permisi ya, declining secara polite-nya, agreeing atau disagreeing. Nah, kalian bisa gunakan ini. Nah, atau misalnya jangan lupa menggunakan sentence-nya juga. Ada may I, I'm sorry, dan lain-lain. Nah, di mana hasil real life simulation-nya itu kalian gunakan sebagai practice, artinya ada reflective task dari tugas ini. Ya, kamu buat dulu dialognya, ya, untuk take turns bolak-balik ya, yang jadi apa public service-nya, satu lagi yang emergency-nya. Nah, di mana lalu setelah kamu buat ini, gunakan kalimat ini, nah, aku practice record yourself practicing the sentence. Dialognya kamu record, nah lalu di-upload ke Google Classroom beserta dengan dokumen. Sini ya, sama halnya dengan yang hybrid class juga. Pertama, video summary untuk topik hari ini ya sebagai absensi kamu plus record reflective task-nya dengan dokumennya juga. Nah, semuanya deadline-nya tanggal 4 November 2025. Oke? Nah, sampai sini sudah jelas ya tugas untuk hari ini, yaitu membuat yang namanya dialog dan direcord hasil praktis kamu dan untuk diupload ya. Nah, dari semua ini kita akan konklusinya kan, kita akan simpulkan bahwa mastering how to ask permissions, ya, politely declining request, and expressing agreement or disagreement dalam emergency situation itu sangat penting ya untuk terlihat jelas, respectful, and effective communications. Nah, dengan menggunakan bahasa ya atau phrases, bahasa atau phrases yang benar dan tone dapat membantu kita untuk memanage urgent circumstance dengan lebih calm and respectful sehingga memastikan adanya your safety ya dan cooperation dengan orang lain berjalan dengan baik. Ya, so remember to practice this expression regularly, so that when emergency happens, you can communicate with confidence and clarity. So stay calm, be polite, and always listen carefully to public service staff and emergency responders. Now, thank you for your attentions. Stay safe and keep practicing, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.